أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan oleh diri kamu apa yang mendatangkan, apa yang akan datang untuk dia di hari esok. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muhasabah adalah untuk membuka pintu batin, artinya berpindah dari ahli zahir kepada ahli batin, atau memutuskan awaik atau penghalang dan mencegah alaik atau sangkutan hati kepada selain Allah. Kita harus melihat amal kita atau perbuatan kita. Bila mana banyak yang baik-baik, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan jika banyak yang tidak baik, kita segera istighfar, memohon ampun, serta berusaha menghilangkan yang jelek-jelek itu. Sebab Allah memerintahkan kita dalam firman-Nya, "Aufu bil uqud." Lunaskanlah olehmu janji-janji, yaitu engkau telah beriman dan takwa. Muhasabah ini bagi orang-orang yang telah mengokohkan kemauan untuk bertobat kepada Allah. Jemaah, muhasabah terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, muhasabah tingkat pertama, mengira atau membandingkan antara kesalahan atau dosa dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Sebab nikmat itu dituntut untuk disyukuri. Bila mana nikmat itu tidak disyukuri, kita disebut dengan kufur nikmat. Jemaah, untuk mendapatkan muhasabah tingkat pertama ini ada 3 syaratnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, nur hikmah atau ilmu fikih. Sebab di dalam ilmu fikih ini kita akan mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang jelek. Yang kedua, kita harus menganggap bahwa nafsu kita adalah sumber kejahatan. Yang ketiga, kita harus membedakan antara ihsan dan istidraj. Bila mana kita melihat bahwa nikmat itu datang dari Allah, bukan dari selain Allah, dan dengan nikmat itu kita bisa bersama Allah, maka itulah yang dikatakan dengan ihsan. Akan tetapi sebaliknya, bila kita melihat bahwa nikmat itu datang dari selain Allah, datang dari kita misalnya, dari makhluk misalnya, maka kita berpisah. Lalu nikmat itu membuat kita bercerai atau berpisah dengan Allah. Itu namanya istidraj. Muhasabah tingkat kedua, sesuatu yang milik Allah seperti ibadah-ibadah, baik fardu maupun yang sunnah, yang manfaatnya untuk kita, apakah itu datang dari kita atau datang dari Allah? Maka tidak berhak bagi kita menuntut upah atau menuntut balasan. Sebab melunaskan ubudiyah itu hukumnya wajib bagi kita. Kesalahan atau dosa yang kita lakukan adalah hujjah atau ketentuan Allah di atas kita. Dan demikian juga hukum azali atau qada dan qadar. Sebab dosa itu merupakan kehendak atau kenyataan kita di dalam ilmu Allah. Maka Allah menghukum kita sesuai dengan ilmunya. Bila mana kita tidak menganggap seperti ini, maka kita tidak dapat mencapai makam yang mulia.
Muhasabah tingkat ketiga. Yang pertama, ada dua. Taat yang kita lakukan, kita tidak boleh rela atau tidak boleh senang dengan ketaatan yang kita lakukan. Sebab taat itu tidak dapat mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita rela, berarti kita telah mendakwakan bahwa kita telah dapat mengimbangi nikmat itu, dan ini merupakan kesalahan yang besar. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh teman kita tidak boleh dicela. Sebab dengan demikian itu kita menganggap diri kita bersih dari berbuat kesalahan. Maka bahayanya lebih besar untuk diri kita. Orang yang melakukan kesalahan nantinya mungkin dia lebih baik dari kita. Oleh sebab itu, maka jangan kita jadikan timbangan di sisi kita, karena itu akan menjadi sia-sia. Jamaah yang terhormat, bila mana Anda atau kita dapat bermuhasabah seperti ini, kita telah berangkat dari ahli zahir kepada ahli batin, atau kita telah meningkat dari awam kepada permulaan makam khawas, sehingga kita dalam hidup ini bisa menjalani bersama Allah, dan itulah kebahagiaan sejati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.